Berakhirnya bulan suci Ramadan, seluruh umat Islam di dunia menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita. Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal dijadikan sebagai momen untuk merefleksi diri, kembali pada fitrah dan suci setelah melakukan puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan lamanya. Dimulai dengan melaksanakan sholat hari raya di pagi hari. Sholat tersebut juga sebagai tanda telah masuknya 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan hari kemenangan umat Islam setelah 1 bulan lamanya menahan diri dari makan dan minum serta segala godaan yang dapat membatalkan pahala dan puasa itu sendiri. Tak sekedar melaksanakan sholat, Hari Raya Idul Fitri adalah momen hari yang harus dibanggakan karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika umat Nabi melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman, yang artinya, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upahnya, dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Kemudian ada yang berseru, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah-rumah kalian. Aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka tegaklah kalian dengan mendapatkan ampunanku terhadap kalian. Dengan makna yang terkandung tersebut, maka semua umat muslim beramai-ramai mendatangi tempat terbuka seperti lapangan dan masjid-masjid di pagi hari untuk bersiap melakukan sholat Idul Fitri. Begitupun pada perayaan Idul Fitri di tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini, masyarakat pun menggelar sholat Id di wilayahnya masing-masing. Seperti yang dilakukan Pemprov Banten yang juga turut menggelar sholat Id di alun-alun barat Kota Serang pada Sabtu pagi 21 Maret 2026. Sebelum sholat dimulai, Gubernur Banten, Andra Soni pada kesempatan tersebut memberikan sambutannya. Andra menyampaikan Idul Fitri merupakan momentum kembali kepada fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, Idul Fitri juga menjadi momentum untuk menjalin tali silaturahim, saling memaafkan serta memperkuat ukhuwah antar sesama. Untuk itu, dirinya mengajak pada momentum Idul Fitri ini sebagai sarana memperbaiki diri, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan kembali nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Pada momen tersebut, Andra juga menyampaikan di tahun kepemimpinannya yang kedua bersama Wakil Gubernur Banten, Andra mengaku terus berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia atau SDM, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, di tengah konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, tak lupa Andra Soni juga mengajak masyarakat untuk berdoa bersama-sama agar konflik di Timur Tengah segera berakhir dan perdamaian dapat segera terwujud. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan utama bagi kita dalam menyempurnakan akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Atas nama pemerintah Provinsi Banten, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan kekuatan untuk terus istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri adalah momentum kembali kepada fitrah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Idul Fitri juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan, serta memperkuat ukhuwah di antara kita. Karena itu, marilah kita jadikan momentum Hari Raya Idul Fitri sebagai sarana untuk memperbaiki diri, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan kembali nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Memasuki tahun kedua kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Banten, beserta segenap aparatur pemerintah Provinsi Banten, terus berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia,
pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada kesempatan ini juga dapat kami sampaikan berkenaan dengan dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah. Seraya pada hari ini yang penuh keberkahan ini, marilah sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga konflik yang terjadi di Timur Tengah segera berakhir dan perdamaian dapat segera terwujud. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala kesalahan dan hilaf kita, serta menjadikan kita pribadi yang senantiasa istiqomah dalam keimanan dan kebaikan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam pelaksanaan sholat tersebut bertindak sebagai imam Muhammad Ridho Abdul Wahab, khotib Kiai Haji Mukhtar Soleh dan Bilal Munfarizi. Pelaksanaan sholat Id tahun ini berjalan hikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allahu Akbar.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وزمرة المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. وعاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. وعاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي أحل لنا في هذا اليوم الطعام وحرم علينا فيه الصيام وختم فيه الشهر المكرم وافتتح به شهور حج البيت الحرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ دين الملك العلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بشيرا ونذيرا للأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, hari ini Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, hari kemenangan kita sekalian, kaum muslimin, kaum muslimah. Setelah 1 bulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan sebagai bentuk wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam menjalankan perintahnya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Harapan kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, meraih kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan dalam kehidupan dunia yang fana ini dan dalam kehidupan akhirat kelak yang abadi tanpa batas, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ternyata untuk menjadi sosok seorang hamba Allah yang bahagia, yang sukses, yang selalu dalam keberuntungan, itu tidak sulit. Bukan sebuah angan-angan, tetapi dan hayalan, insya Allah menjadi kenyataan, menjadi sebuah harapan. Insya Allah kita semuanya tanpa terkecuali, khususnya jamaah salat Idul Fitri ini, memiliki kesempatan yang sama, asalkan kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Syaratnya hanya satu, belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Belajarlah, carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Kepada siapa kita belajar? Pertanyaan ini wajib mendapatkan jawaban yang benar agar kita meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan keberuntungan. Tidak ada jawaban lain kecuali kita harus belajar kepada ulama, sebab merekalah pewaris ilmunya para nabi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa yang dianugerahkan kepada mereka para nabi. Saudara-saudaraku sekalian, rahasia hikmah dari ayat ini merupakan petunjuk kita semua untuk menjadi sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses di dunia dan akhirat. Karena tidak ada di dalam kamus kehidupan bahwa seorang meraih kesuksesan di dunia namun celaka di akhirat, atau sebaliknya. Yang ada hanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya yang fenomenal, Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq fil Akhlaq wa Tasawuf wal Adab bil Islamiyah, menjelaskan hakikat bahagia, hakikat sukses dan keberuntungan. Fal falahu ala wajhain, ahaduhuma al-fawz bil jannati wan najatu minan niran fil uqba wa minal afati wal baliyati fid dunya. Wasani al-yumnu was sa'adatu bit taufiq li ta'ati fid dunya wal khuludi fil jinani fil ukhra. Kebahagiaan harus terpenuhi di dalamnya dua material, yang satu dengan yang lainnya harus melengkapi. Seperti dua sisi mata uang, keduanya harus ada dan utuh. Tidak bisa hanya satu yang utuh, kedua sisinya harus utuh. Kedua material yang dimaksud adalah yang pertama al-fawzu bil jannati wan najatu minan nar fil uqba wa minal afati wal baliyati fid dunya. Di akhirat nanti kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api neraka, dan kita pun di dunia ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan musibah serta bencana yang tidak sanggup memikulnya. Adapun material yang kedua yang merupakan kunci kebahagiaan kehidupan manusia adalah wasani al-yumnu was-sa'adatu bitawfiqi li-ta'ah fi dunya wa khuludi fil jinani fil ukhra. Kita mendapatkan anugerah yang mahal nilainya
dan tidak diberikan kepada setiap orang, melainkan hanya orang-orang yang tertentu yang mendapatkannya, yaitu anugerah taufik atau kemampuan untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintahnya dan larangannya, dan mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakannya berupa amal salehnya dengan keabadian di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan sholat Id tadi bersama dengan Forkopimda dihadiri Ketua DPRD, Pak Danrem juga bersama-sama di sini, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Alhamdulillah berjalan lancar dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri yang merupakan hari raya besar umat muslim ini adalah simbol kemenangan bagi umat Islam. Kemenangan itu didapat setelah berhasil menjalani ibadah puasa Ramadan untuk tidak makan dan minum, hingga hawa nafsu yang kerap membelenggu manusia selama 1 bulan lamanya, seperti amarah, berkata kasar, bergunjing, dan lain sebagainya, yang bisa menimbulkan berkurangnya dan hilangnya pahala dari puasa itu sendiri. Berkumandangnya takbir menjadi penanda hari kemenangan telah tiba. Seluruh masyarakat umat muslim berbondong-bondong datang memadati area alun-alun untuk bersama melaksanakan sholat Id berjamaah. Begitu pula nampak Gubernur Banten Andra Soni yang sejak pagi telah bergegas dari Gedung Negara menuju alun-alun barat Kota Serang pada Sabtu pagi 21 Maret 2026. Gubernur Banten didampingi istrinya Tinawati Andra Soni dan sejumlah pejabat lainnya seperti Sekda Banten Deden Apriandi, Ketua DPD Banten Fahmi Hakim juga turut hadir dalam pelaksanaan sholat Id tahun 1447 Hijriah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada pelaksanaan sholat Id tahun ini, jumlah masyarakat cukup membludak di lapangan. Hal ini menjadi penanda bahwa masyarakat cukup banyak yang telah melakukan perjalanan mudik. Usai sholat Id, Gubernur Banten Andra Soni atas nama pemerintah Provinsi Banten turut mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini kepada seluruh masyarakat Provinsi Banten. Dirinya bersyukur sholat Id ini berjalan lancar dan khusyuk. Sementara itu, meski terdapat perbedaan pandangan terhadap Lebaran tahun ini di kalangan masyarakat, namun Andra mengatakan hal itu disikapi sebagai hal yang biasa terjadi dan semua berjalan dengan baik. Pertama-tama, atas nama pemerintah Provinsi Banten, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pelaksanaan sholat Id tadi bersama dengan Forkopimda dihadiri Ketua DPRD, Pak Danrem juga bersama-sama di sini, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Alhamdulillah berjalan lancar dan dijalankan secara khusyuk. Kita sudah terbiasa ya menyikapinya dan semua berjalan dengan baik, alhamdulillah. Andra pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik masyarakat maupun aparatur yang telah bekerja maksimal dan menjaga kondusivitas di Banten. Hal ini karena Banten merupakan salah satu titik yang krusial pada proses mudik nasional tahun ini. Dalam momen Lebaran ini, Andra pun mengaku tidak ada acara khusus yang dilakukan pihaknya, melainkan hanya menggelar open house halal bihalal untuk seluruh masyarakat sekitar dan yang mengikuti sholat Id bersamanya. Andra pun mengajak kepada masyarakat untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyukseskan rencana program pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini terus menjaga kondusivitas, juga terima kasih kepada seluruh aparatur yang telah melaksanakan pengamanan proses mudik yang alhamdulillah Banten merupakan salah satu titik krusial dalam proses mudik nasional tahun 2026 ini, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, kerjasama yang baik, perencanaan yang baik dan dukungan dari masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf. Kami hanya halal bihalal dengan masyarakat, dengan anak yatim dan masyarakat yang hari ini seperti bersama. Tidak ada acara khusus.
Tadi saya sampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini kepada pemerintah, dan kami berharap bersama-sama dengan pemerintah masyarakat berkolaborasi mensukseskan rencana Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Tubagus Rubal Faisal, di momen Lebaran ini juga turut mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Provinsi Banten. Pada kesempatan tersebut, Rubal bersyukur pada tahun ini jemaah yang mengikuti sholat Id jumlahnya cukup banyak. Menurutnya, hal ini juga lantaran adanya kolaborasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah Kota Serang, sehingga pada pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Melihat banyaknya para jemaah yang hadir saat sholat Id, menandakan antusias para pemudik yang pulang ke Banten cukup tinggi. Rubal pun menilai semua stakeholder terkait telah bekerja secara maksimal, sehingga dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD dan para aparat kepolisian dan TNI yang telah memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Provinsi Banten. Rubal berharap di momen Idul Fitri ini, pemerintah Provinsi Banten dapat terus bersinergi mempererat tali silaturahmi di antara seluruh elemen masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Terima kasih, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya mengucapkan minal aidin wal faidin kepada masyarakat di Provinsi Banten. Dan pada hari ini Sabtu tanggal 21 Maret kita dapat melaksanakan sholat Id berjamaah di alun-alun barat Kota Serang. Alhamdulillah jamaah ini sangat banyak. Yang kami lakukan adalah kolaborasi dengan pemerintah Kota Serang. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan sholat Id, kami berkolaborasi, kami diskusi dengan rekan-rekan Kesra Kota Serang. Kemudian kami berbagi tugas, siapa mengerjakan apa dan sejauh mana tanggung jawabnya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Id yang dapat dihadiri oleh masyarakat yang begitu banyak. Hasil informasi dari rekan-rekan OPD yang kebetulan menangani kegiatan mudik, rekan-rekan dari Dishub, rekan-rekan dari BPBD, semuanya sudah melakukan hal-hal yang maksimal untuk memberikan layanan kepada masyarakat di Provinsi Banten. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian dan TNI yang juga turut membantu kami dalam memberikan layanan pada masyarakat Provinsi Banten. Ya, harapan kita semua bagaimana kita terus bersinergi, mempererat tali silaturahim di antara kita semua, seluruh elemen masyarakat, dalam rangka mencapai visi misi pimpinan kita bersama. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Banten pada tahun ini kembali menggelar open house atau halal bihalal di Gedung Negara Kota Serang dengan unsur Forkopimda dan segenap OPD di lingkungan Provinsi Banten serta masyarakat. Namun ada yang berbeda di tahun 2026 ini, yang mana Gubernur mengundang sejumlah anak yatim dan piatu, serta kaum duafa dalam halal bihalal tersebut. Gubernur pun terlihat bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar dan para anak yatim serta kaum duafa. Pemandangan ini pun menambah suasana hangat di tengah momen Idul Fitri tahun ini. Putra-putri yang kebetulan tidak punya orang tua atau yatim piatu, jadi selain dengan masyarakat, beliau mengundang adik-adik kita, anak-anak kita yang memang melaksanakan Lebaran ini sendirian, maksudnya tidak ada orang tua.
Tradisi mudik yang dilakukan masyarakat Indonesia menjadi momentum penting setiap setahun sekali. Dalam momen tersebut, masyarakat melakukan sejumlah persiapan, baik fisik, mental, maupun materi. Berbagai cara dilakukan agar bisa berkumpul bersama sanak keluarga. Tradisi ini bukan hanya perjalanan biasa menuju kampung halaman semata, melainkan momen yang tidak dapat digantikan dengan apapun, dan waktu tersebut hanya ada tiap setahun sekali. Bagi banyak orang, mudik adalah saatnya untuk kembali menjadi anak di hadapan orang tua, kembali ke rumah tempat kenangan masa kecil tersimpan, dan kembali merasakan suasana yang mungkin sudah lama ditinggalkan. Namun tidak semua dapat merasakan mudik, dan seberuntung orang pada umumnya yang memiliki keluarga lengkap. Bahkan ada sejumlah orang yang tidak ada tempat untuk pulang. Hal itulah yang dirasakan sejumlah anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki keluarga karena telah merasakan terlebih dahulu ditinggalkan orang tersayang, yakni orang tuanya. Meski tidak seberuntung anak lainnya yang memiliki keluarga lengkap dan ekonomi yang cukup, namun anak-anak tersebut masih memiliki semangat dan kebahagiaan seperti momen Lebaran. Di tengah momen Idul Fitri ini, pemerintah Provinsi Banten turut membersamai mereka untuk memberikan secerca kebahagiaan agar anak-anak tersebut turut merasakan bahagia di momen perayaan Idul Fitri ini. Momen Idul Fitri yang menjadi momen penuh makna ini menjadi momen yang tepat untuk saling bersilaturahmi dan memaafkan satu sama lain. Kebahagiaan itu terpancar di saat bertemu dan berkumpul di hari yang fitri tersebut. Adapun di tahun ini, pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk menghadirkan suasana yang begitu hangat dan dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan menggelar open house untuk berbagi dengan masyarakat di sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten atau Sekda Banten Deden Apriandi Hartawan. Sekda Banten ini mengatakan di momentum Lebaran Idul Fitri ini Gubernur Banten mengundang anak-anak yatim piatu untuk turut merasakan kebahagiaan bersama mereka. Sehingga momen Lebaran tahun ini selain dengan masyarakat umum, pemerintah Provinsi Banten juga mengundang anak-anak yatim piatu dan memberikan santunan kepada mereka. Adapun total anak yatim piatu yang diundang, Deden pun menerangkan ada sebanyak 50 anak. Tidak hanya itu, Pemprov pun turut mengundang para kaum duafa sekitar sebanyak 50 paket sembako yang diberikan bantuan. Sehingga total keseluruhan sebanyak 100 orang yang diberikan santunan dan bantuan sembako oleh Pemprov Banten yang terdiri dari anak yatim piatu dan kaum duafa. Deden juga mengaku pada momen Lebaran kali ini ia bersyukur masyarakat yang hadir cukup banyak. Hal itu menandakan bahwa masyarakat semakin banyak yang mengenal sosok pemimpinnya dan ingin bersilaturahmi dengan Gubernur Banten. Selain masyarakat umum dan tamu undangan, dalam halal bihalal tahun ini pun Deden mengaku jika para kepala OPD di lingkungan Provinsi Banten juga turut hadir dalam momen tersebut. Para kepala OPD yang hadir tersebut adalah mereka yang tinggal di Banten dan tidak melakukan perjalanan mudik. Deden berpesan kepada semua pihak agar momentum Idul Fitri ini menjadi momen kemenangan bagi semua pihak, termasuk para pegawai di lingkungan Pemprov Banten. Sebagai Sekda, dirinya pun menjelaskan bahwa kemenangan yang dimaksud adalah implementasi dari tugas-tugas yang diberikan Gubernur Banten dan telah selesai dilaksanakan oleh pihaknya. Selain itu, terkait pelaksanaan safari Ramadan yang telah usai dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Antasoni dan Ahmad Dimyati Natakusuma, Deden juga menjelaskan bahwa 30 hari berpuasa, 25 hari digunakan oleh Gubernur dan Wakilnya bersama Kepala OPD untuk bersafari ke kabupaten kota di Banten dan berinteraksi dengan masyarakatnya dalam rangka menyerap aspirasi. Sama dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota Serang, dan juga Forkopimda serta masyarakat Kota Serang. Dan yang berbeda dari pelaksanaan halal bihalal pada tahun ini atau hari ini, Pak Gubernur ingin bercengkrama dengan putra-putri yang kebetulan tidak punya orang tua atau yatim piatu. Jadi selain dengan masyarakat, beliau mengundang adik-adik kita, anak-anak kita yang memang melaksanakan Lebaran ini sendirian, maksudnya tidak ada orang tua. Dan pada kesempatan ini juga Pak Gubernur memberikan santunan kepada mereka. Kurang lebih hampir 50 orang. Jadi total kalau dengan kaum duafa kurang lebih 100 orang. Ya, yatim piatu ya.
yang sekitar sini, yang sekitar rumah dinas Pak Gubernur. Ya, alhamdulillah ini berarti respon masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Andra cukup positif, karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sekarang rame berarti banyak yang kenal dan alhamdulillah banyak yang sayang. Jadi masyarakat ingin bersilaturahmi dengan pemimpinnya di daerah. Untuk OPD Provinsi Banten sih alhamdulillah sebagian besar tadi hadir di sini, kecuali yang jauh mungkin mereka sudah mengajukan izin cuti dari beberapa hari belakangan. Mungkin ada pesan Pak yang disampaikan di momen. Ya, mudah-mudahan momentum Hari Raya Idul Fitri ini betul-betul menjadi hari kemenangan bagi kita semua, dan kemenangan itu implementasi dari tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Gubernur. Jadi kita harus merasa tugas yang diberikan oleh pimpinan itu dimenangkan oleh kita. Artinya bekerja sampai tuntas dengan baik, akuntabel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dari 30 hari kita berpuasa, 25 harinya itu safari Ramadan. Pak Gubernur beserta Pak Wakil Gubernur dan seluruh OPD itu bayangin 25 hari dari 30 hari digunakan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat dalam bentuk safari Ramadan. Artinya ini memang tidak ada sekat-sekat yang dibuat oleh pimpinan kita dalam bersilaturahmi dengan masyarakat walaupun di bulan suci. Justru di bulan suci ini, di bulan suci kemarin, Pak Gubernur menjadikan itu menjadi kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas dan intensitas pertemuan dengan masyarakat. Memang ini banyak nih Pak perubahan untuk bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pak. Iya, kalau itu kan hanya pendukung ya, tapi yang terpenting adalah Pak Gubernur bisa menyerap langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi keinginan, yang kemudian nanti kan kita ramu dalam program-program pembangunan. Itu yang terpenting. Kalau bantuan itu hanya dukungan lah. Dengan momentum Idul Fitri ini diharapkan pemerintah Provinsi Banten semakin dekat dengan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Mudah-mudahan dengan Hari Raya Idul Fitri kita kembali kepada kesucian, senantiasa kesalehan sosial kita bersama-sama bisa kita tingkatkan dalam rangka ketakwaan, khususnya dalam rangka membangun Provinsi Banten. Raut kebahagiaan terpancar pada wajah-wajah anak-anak yatim piatu yang menjadi tamu istimewa di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, undangan dari Gubernur Banten Andra Soni. Dengan semangat dan penuh keceriaan, mereka nampak larut dalam suasana halal bihalal yang digelar Pemprov Banten. Ketua DPRD Fahmi Hakim pada momen halal bihalal itu turut mengucapkan Hari Raya Idul Fitri dan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Banten. Pada momen tersebut, Fahmi berharap dapat kembali suci dengan meningkatkan kesolehan sosial dan ketakwaan khususnya dalam rangka membangun Provinsi Banten. Fahmi juga mengapresiasi kinerja dari Gubernur Banten dan Kapolda Banten atas kelancaran pada arus mudik tahun 2026 di Banten ini. Dirinya juga mengapresiasi kinerja dari Polda Banten dan jajaran yang tidak hanya fokus pada penanganan arus mudik, namun di tengah situasi tersebut mampu mengamankan Provinsi Banten dengan menangkap pelaku narkoba dan mengamankan barang buktinya. Fahmi menilai ini merupakan bukti kolaborasi yang terjalin antara Forkopimda Banten dengan Polda Banten yang berjalan baik, sehingga pada perayaan Idul Fitri ini, masyarakat dapat merasakan kemenangan dan sukacita dengan rasa cinta terhadap Banten. Ia menanggapi tentang pemberian santunan kepada anak yatim. Sebagai Ketua DPRD Banten, ia menilai tingkat penguatan kesolehan sosial di Provinsi Banten telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini juga bentuk rasa syukur, tidak hanya bermaaf-maafan dan bersalaman saja, akan tetapi juga menumbuhkan kepekaan sosial dan dirinya mengapresiasi hal tersebut dan berharap Banten menjadi lebih baik ke depannya.
perayaan Idul Fitri ini, Fahmi berpesan kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan kondusivitas serta terus memaksimalkan ukhuwah Islamiyah dengan menjaga silaturahmi dan perkuat agama. Dirinya pun mengingatkan bagi yang sedang mudik untuk tetap menjaga keamanan rumah, agar ketika bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman menjadi bagian sebuah kemenangan dalam rangka meraih kebahagiaan dengan berkumpul dan saling menyantap hidangan yang dirindukan di kampung halaman. Mas, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Banten. Mudah-mudahan dengan Hari Raya Idul Fitri kita kembali kepada kesucian, senantiasa kesalehan sosial kita bersama-sama bisa kita tingkatkan dalam rangka ketakwaan, khususnya dalam rangka membangun Provinsi Banten. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Banten, kepada Kapolda Banten dan jajaran. Alhamdulillah dari mulai proses 12 Maret ini, proses pelaksanaan arus mudik, keamanan, Kamtibmas dan semuanya berjalan lancar. Bahkan kemarin informasinya bahwa ada mendapatkan proses penangkapan 52 kg sabu. Tentu ini merupakan satu prestasi dalam rangka bagaimana menjaga penguatan terhadap masyarakat Banten, dan ini bukti terhadap kolaborasi Forkopimda di Provinsi Banten. Insya Allah Banten aman, masyarakat hari ini merayakan kemenangan penuh dengan sebuah rasa cinta terhadap Provinsi Banten. Ya tentu ini merupakan satu bukti bahwa tingkat penguatan kesalehan sosial tadi di Provinsi Banten telah terimplementasikan, di mana bukan hanya kita salam-salaman, saling memaafkan, tetapi tentu rasa itu pun tentu diimplementasikan oleh Pak Gubernur. Tentu saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, sebagai bagian daripada penyelenggara pemerintah Provinsi Banten, memberikan apresiasi, mudah-mudahan Banten terus bisa maju ke depan menjadi lebih baik. Kepada masyarakat, yang pertama yang merayakan Idul Fitri, jaga keamanan, kondusivitas, dan juga terus memaksimalkan ukhuwah Islamiyah, bersilaturahmi dan juga berkerumun agama. Dan yang mudik tentu yang meninggalkan rumahnya dijaga dengan baik. Mudah-mudahan bertemu dengan keluarga di kampung sanak famili menjadi bagian sebuah kemenangan dalam rangka kebahagiaan, terutama satu yaitu makan semur sama gemblong ya di kampung halaman. Terima kasih. Sementara itu pengelola Panti Asuhan Anak Yatim dan Duafa Yayasan Ummul Qura Banten, Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Nurlela mengaku senang lantaran yayasannya dipilih sebagai tamu undangan dari Gubernur Banten Andra Soni. Mengajak kurang lebih 50 anak yatim piatu, Nurlela mengaku bangga dan merasakan bagaimana antusias anak-anak saat akan bertemu orang nomor 1 di Provinsi Banten ini. Ia bersyukur anak-anak sangat bahagia dan merasakan hal berbeda di perayaan Idul Fitri kali ini. Sebab hal ini adalah pengalaman pertama bagi anak-anak merayakan Lebaran bersama Gubernur Banten. Ia berharap momen ini terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, karena menurutnya ini merupakan suatu berkah dan dirinya yakin akan kembali berkah juga terhadap Gubernur dan seluruh jajaran di Pemprov Banten. Dalam momen tersebut Nurlela pun berkesan karena tak lupa Gubernur Banten Andra Soni membersamai anak-anak dan berpesan agar mereka tetap semangat. Ia pun merasakan betapa bahagianya anak-anak saat didatangi oleh Gubernur Banten yang merupakan momen pertama kalinya itu. Ia pun berdoa agar Gubernur dan jajaran Pemprov Banten senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan amanah yang diberikan saat ini. Ia berharap anak-anak yang hadir pada momen Idul Fitri berikutnya dapat lebih banyak yang merasakan kebahagiaan seperti saat ini. Ada 50 anak yang hadir, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini. Tentu ini menjadi karunia dan rasa syukur yang sangat besar dari kami pribadi. Pada tahun ini, Lebaran ini, diundang oleh Bapak Gubernur Banten, bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Dan ini adalah pengalaman anak-anak yang pertama kali. Saya yakin ini sangat berkesan dan sangat bahagia sekali. Walaupun kita ada kesan-kesan karena harus subuh-subuh, harus sampai di sini. Tapi ternyata anak-anak begitu semangat, kompak. Pada saat subuh langsung prepare berangkat kita. Alhamdulillah tadi dari Kramatwatu. Jadi sangat bahagia dan berharap
ini momentum ini terus dijaga dan dirawat, kemudian ditingkatkan lagi, karena ini sungguh sangat berkah dan kami yakin juga akan memberkahi Bapak Gubernur Banten dan juga segenap jajaran Provinsi Banten. Tadi Bapak sangat lembut sekali, kemudian Bapak juga tadi memotivasi anak-anak agar terus semangat. Dan anak-anak juga sangat senang. Biasanya ngeliat Bapak kan dari televisi, dari media, dari HP, tapi sekarang bisa bertemu langsung. Dan apalagi tadi mau foto bersama, diajak sama Bapak. Beliau sangat merangkul sekali dan memotivasi sekali, Mbak. Harapan kami pertama, semoga Bapak Gubernur Banten beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Banten senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amanah untuk membawa Provinsi Banten semakin berkah dan bahagia. Kemudian juga semoga anak-anak kami khususnya yang berkesempatan ini di lebaran atau momentum ke depan semakin banyak anak-anak yang bisa merasakan kebahagiaan ini. Sehingga keberkahan dan juga doa-doa yang melangit semakin memberkahi Bapak Gubernur Banten. Tidak hanya anak yatim piatu, dalam kesempatan tersebut para kaum duafa juga diundang Gubernur Banten untuk turut merasakan kebahagiaan momen Idul Fitri tahun ini. Tak lupa bingkisan juga diberikan untuk mereka pada momen tersebut. Dengan menebar kebahagiaan pada momen halal bihalal yang digelar Gubernur Banten di Gedung Negara Provinsi Banten Kota Serang ini, diharapkan Gubernur Banten lebih dekat dengan masyarakat, sehingga keberkahan dapat meliputi semua yang hadir dan turut merayakan di momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.